Halo teman-teman, mari kita lanjut aplikasi kita. Di sini kita sudah membuat setting kategori dan produk. Setting kategori dan produk, kita juga sudah bisa logout, user yang belum. Terus di browse ini sudah terkoneksi ke API ya. Ini juga sudah bisa pindah-pindah kategori. Terus selanjutnya pastinya kita harusnya sudah bisa bikin buat notanya ya. Buat nota salesnya yang sudah kita buat di backendnya juga. Tapi di sini teman-teman, sebelum lanjut saya akan memperbaiki sebuah bug yang barusan saya temukan. Nah, di mana di dalam aplikasi kita, contoh di sini saya mengubah counter Lifebuoy jadi dua, terus saya pindah ke pasta gigi di mana Lifebuoy itu bukan data dari pasta gigi, terus saya balik lagi ke Lifebuoy, itu counternya jadi nol. Harusnya ketika kita balik, data counternya itu tetap dua ya. Nah, untuk memperbaikinya di sini di store, saya akan membuat reducer baru. Mungkin namanya di sini order.ts. Oke, selanjutnya di order reducer kita akan buat interface dulu. Order item itu kita extend get product response. Terus di dalamnya kita kasih aja quantity. Itu kuantitinya number. Terus selanjutnya kita bikin interface order state, atau kita bilang order initial state, supaya sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita bilang items itu array dari order item. Cons initial state, oke, langsung dibuatin sama AI-nya, dia udah ngerti. Terus kita cons order slice sama dengan create slice. Kita tutup dulu ya, nanti kita kebingungan. Terus selanjutnya kita butuh reducer create slash-nya belum kita import, kita import dulu dari default kit ya. Terus pertama add to. Nah, di dalam reducer kita ambil dulu state-nya ya. Order reducer harusnya ini kesalahan. Nah, ini function state. Terus di sini state, harusnya di sini state. Terus koma action. Di sini pilot action order item. Saya nggak mau, saya maunya get product response. Terus di sini kita bikin raw functionnya. Kita ambil dulu produk, kita tutup LR aja ya. Cons product sama dengan action dot payload. Pilot actionnya belum ke import ya, jadi ini nggak otomatis ada pilot. Nah, ini udah ada. Terus kita ambil existing itemnya ya, cons existing items, nggak usah pakai s. Kita bilang state dot items dot find item dot id. Nah, ini benar. Ini kenapa nggak mau? Nah, terus ya if else-nya kita tulis manual aja supaya nggak ada kesalahan dari AI-nya. Existing items. Nah, di sini di dalam if kita cek lagi jika existing dot quantity lebih kecil. Nah, kita pakai ini, lebih kecil daripada product dot stock. Existing item quantity kita tambahin 1. Oke.
Terus kita kasih else-nya itu lurus sama if yang ini, bukan if yang ini. Di sini bisa teman-teman lihat kurung perawalnya warna biru, ini warna ungu. Jadi kita lanjut di sini else state.item push quantity product quantity 1. Nah, oke. Terus selanjutnya kita buat satu untuk remove lagi, remove order juga kita butuh. Wah, ini kayaknya ada kurang. Nah, ini penutupnya ini penutupnya. Oke. Nah, di sini kita ambil lagi produknya. Kita copy saja, close product. Terus kita ambil lagi existing itemnya. Terus product ID, ini product dari destinasi type string. Ini string. Harusnya ini get product response. Nah, ini kekurangan kalau kita ngikutin AI ya. Kalau kita nggak jelik, biasanya ada kesalahan if existing items. Nah, setelah itu kita cek lagi, jika estimating kuantitinya besar 1, maka akan kita kurangi. Jika else, state item filter, oke, ini udah benar, tapi kurung awalnya kesalahan. Nah, ini benar. Jika existing entity quantity-nya lebih besar 1, existing quantity-nya kita kurangin ya. Jadi kalau pas klik minusnya nanti, ini kita yang akan jalankan. Kalau klik plusnya, kita akan jalankan yang ini. Oke, lanjut. Kita akan buat fungsi clear juga. Clear itu state item jadi 0. Oke. Nah, terus kita ekspor ya. Ekspor cons. Tadi ada add order, remove order, clear. Jangan deh clear order, supaya nanti kalau ada yang clear juga nggak ketukar. Sama dengan action order plus action for depot. Oke. Nah, ini udah benar ya. Oke, kita daftarin ke indeks dari store. Nah, di sini di kategori kita tambahin ordernya itu kita pakai saja order reducer, koma. Nah, order reducernya jangan lupa diimpor. Impor order reducer from reducer order. Kita naikin ke atas supaya ngumpul sama ordernya. Ini harusnya nggak pakai kurung kerawal ya, karena di sini di order kita ekspor secara default reducernya. Kita cek lagi. Nah, di sini ekspor bintang from slash reducer order. Ini kelebihan. Oke, aman. Ya, selanjutnya kita ke halaman screen dashboard. Oke, di halaman dashboard kita akan implementasi. Di sini kita akan impor dulu fungsi-fungsi yang sudah kita buat tadi di store. Kita ada, dan langsung kopas saja yang kedua ini supaya nggak ribet. Nah, ini error karena nggak pernah dipakai. Handle increment. Nah, ini kita bersihin dulu ya. Kita hapus saja semuanya, karena di sini incrementnya akan pindah total ke sana. Nah, di sini kita bilang produk. Terus di sini bukan string, kita bilang di sini get product response. Terus langsung aja kita dispatch add to order product. Nah, ini kelebihan, ini kelebihan. Oke, ini kita bisa dispatch set product. Products juga udah nggak butuh di sini, kita cuma butuh dispatch. Oke, selanjutnya kita ke handle increment.
Nah, di sini sama ya, produk. Kita kopas saja yang ini. Kita paste di sini. Terus ini kita ganti jadi remove promote. Terus di sini ada error, produk ID harusnya di sini produk. Oke, terus update alert udah nggak kita pakai untuk saat ini. Oke, oke. Nah, di sini kita tambahin counter. Isi counternya itu kita buatin function dulu. Const get quantity, use callback snippet. Nah, ininya kita secondnya hapus, firstnya ini kita nerima produk ID ya, itu string. Terus di sini const order items sama dengan itu kita ambil order item yang di sini ya, di produk. Nah, dari produk nanti kita hapus counternya ya, jadi ini langsung aja kita ubah sekarang jadi produk udah nggak penting. Terus products, nah products ini berarti butuh dipanggil di sini dot find. Jadi kita akan nyari produk dengan produk ID yang sudah kita tentuin di sini. Nah, kita akan langsung return order item dot counter. Order items ini nggak ketemu karena order items itu berasal dari sini. Kita ambil di store dulu ya, cons. Nah, tadi di sini kita bilang items ya, cons items sama dengan use app sector order, tapi items ini enggak, kurang nyaman. Nah, kita pakai ya order items. Oke, order items harusnya ketemu. Ini ada kesalahan, ini harusnya order item aja. Terus ini nah, terus di sini harusnya order items ya. Core order item dot counter. Nah, bukan deng, return order item. Nah, ini kita ternari order item. Kalau order itemnya ketemu, kita kasih order item quantity atau 0 ya. Jadi di sini butuhnya bukan products, di sini dia order items. Oke, get quantity sekarang bisa kita panggil di counter. Kita bilang aja get quantity product ID. Oke, coba kita tambahin lifebuoy 2, terus kita pindah ke pasta gigi. Lifebuoy tidak ada di sini ya, kita balik ke semua. Nah, lifebuoy-nya tetap 2. Setelah memperbaiki bug, kita akan lanjut masuk ke buat notanya ya. Nah, untuk bikin notanya kita perlu post/cell, terus kita harus ngirim data quantity ya. Di sini tes dulu buttonnya buat nota ini. Nah, kita bikin on press sama dengan handle create product. Terus di sini kita cons handle create order sama dengan use callback. Langsung aja snippet supaya cepat. Terus kita konsol yang order items. Order items kita perluin di sini. Oke, di sini kita coba tambahin level 2, episode 1, terus oral B 3. Oke, ingat 2 1. Oke, terus kita buka ini, tekan huruf J.
Nah, untuk buat buka DevTools kita clear dulu. Kita coba klik buat nota. Nah, di sini kita punya tray, isinya ada kategori ID, terus ada kuantitinya 2, terus ini stoknya masih 50 ya. Oke, di sini semua data yang kita perlu udah ada. Nah, selanjutnya kita akan buatin API-nya untuk create. Oke, kita coba masuk ke halaman API. Kita buat sales API ya. .ts. Nah, supaya lebih cepat kita nyontek seperti biasa. Ekspor cons, kita pakai huruf gede atau kecil ya bagusnya. Kita pakai huruf kecil aja. Sales API sama dengan create API. Terus di sini reducer path-nya, base query-nya custom base query ya. Custom base query. Tag tab-nya slash endpoint builder. Nah, di sini kita create cells. Itu titik 2 builder mutation. Kita buat ini untuk sementara. Query sales item. Oke, ini cukup sederhana. Kita sudah selesai untuk nge-create-nya ya. Nanti kita buatin untuk get-nya. Kita buat pastiin dulu ini berfungsi. Selanjutnya kita masuk ke store lagi buat daftarin. Nah, ini kita import dulu ya. Import sales API. Terus di sini kita tambahin array sales API, reducer path-nya apa. Nah, ini kenapa ada kurung siku atau kurung array. Terus di sini kita koma sales API middleware. Oke, terus kita ekspor semuanya di sini. Oke, udah selesai. Tapi ini ada yang kurang. Kalau di Figma kita coba buka Figma dulu. Nah, di sini kita punya data untuk mastiin udah bener nggak sih. Terus ini created date-nya bisa kita ubah juga. Jadi ini di create pas kapan. Nah, tapi di API-nya kayaknya kita ketinggalan create date-nya. Nah, ini nggak ada. Tapi kalau misalnya dia di create hari ini, itu kita ambil date hari ini ya. Ini jadi ini nggak usah kita buat, langsung posting aja udah bener. Oke, terus berarti buat satu screen lagi. Kita buat uh, apa ya bagus namanya? List list sales ya, list. Kita kasih besar list sales.tsx. Kita nggak usah pakai folder untuk sementara. RAFC RNFS list sales. Oke, ini kita daftarin ke indeks supaya pemanggilannya lebih pendek. Import list sales, terus list sales. Ini kita close dulu. Terus di app, maksudnya saya di router, kita kopas saja yang ini. Terus kita bilang list sales, terus ini list sales. Nah, di sini error katanya list sales stock assemble serta param list ya. Nah, ini bisa seperti biasa kita daftarin di sini. Tapi di sini saya nggak mau di undefined, saya mau ada items. Terus itemsnya itu kita ambil dari list reducer order yang item. Kita balik ke sini dari utils ya. Nah, selanjutnya kita buatin juga export type list sales screen props. Nah, ini benar. Ini kita butuhin di sini. Terus kita ke halaman dashboard. Nah, di sini kita tambahin cons navigation dengan use navigation. Segini. Nah, terus ini kita panggil root tag.
navigation prompts. Oke, di sini navigationnya kita panggil di sini. Terus di sini navigation.navigate order cell item. Nah, di sini kita sudah masuk ke list cell. Kita coba masuk ke list cell. Terus kita di sini ambil params. Nah, di sini kita tentuin tipenya yang dari ini interface yang ini. Kita balik. Oke. Ini ada apa aja? Route. Kita lock route-nya. Nah, di sini kita clear dulu. Terus kita balik deh supaya lebih jelas. Oke, kita masuk lagi. Nah, ada root key, ada juga param, terus ada items. Jadi kita di sini bisa nge-lock items ya. Di sini cons sama dengan route dot params, terus di sini harusnya ada items. Nah, itemsnya ini kita lock. Items doang ya. Oke, kita coba cek itemsnya udah masuk semua. Ini kuantitinya berapa, ini terus sisanya berapa. Tapi di sini kita masih punya counter yang tidak terpakai. Kita bersihin juga sekaligus di dashboard. Nah, di sini get product. Nah, ini produk langsung aja masukin response. Oke, kalau kita balik atau kita restore apps-nya aja supaya lebih jelas. Kita download, tak. Coba kita ke Lightboy 2, terus ini 2. Kita buat nota, kita lihat harusnya ada 2 items, terus udah nggak ada. Ya, udah nggak ada. Nah, lanjut di list item, berarti kita tinggal nampilin item yang tadi kita pilih ya. Kita coba lihat hikmahnya. Ini lagi udah benar. Jadi di sini kita bilang aja apa namanya? Header dari komponen. Terus di sini wajib ada title sama description. Di sini ada konfirmasi with back ya. Konfirmasi pembelian. Oke, boleh ditambahin terus di sini with back. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ini udah dah. Terus di bawahnya kita butuh teks. Tulisannya itu pasti lagi udah benar. Nah, ini udah ada. Terus kita kasih style sampai dengan stylus.title. Title-nya itu dia punya colornya yang ini. Kita copy terus dia semi bold 18 ya. Color kita lupa nambahin pagar, terus font size itu 18, terus font white ini semi bold berarti 600 ya. Kalau teman-teman nggak tahu semi bold itu berapa, 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Jadi di sini 600. Oke, pasti lagi udah benar. Nah, berarti di sini kita butuh view. Terus kita kasih style dengan stylus.content. Nah, ini yang jadi kontainer, tapi ini nggak punya style, jadi kita bikin aja di sini kontainer, nggak apa-apa. Terus di sini kita punya padding itu 24. Oke, 24. Nah, terus kita list ya produk dan jumlahnya. Ini cuman di sini kita bikin view
Terus di dalamnya ada dua teks, yang teks satunya itu produk, tulisannya produk, harusnya teks, terus di sini produk, terus ada dua teks yang di sininya jumlah. Oke, kita kasih style sama dengan konten wrap. Harusnya stylus dot content wrap ya. Content wrapnya kita copy, kita paste di sini, terus kita jadi flex directionnya raw, terus di sini konten title itu teks 1, terus kita coba kasih height-nya, ambil height-nya ini, height-nya itu 47, height 47. Height 47 itu kita masukin di sini, kita kasih koma, ininya kita komanya ini kita tambahin koma di sini. Oke, di sini content title style sama dengan content stylus content title. Nah, di sini dia harusnya punya dia harusnya center ya, atau ini kita kasih dia margin 12 atas bawahnya. Oke, dia ke tengah ya, jadi kita kasih dia text center, oke. Kita coba kasih dia border, berarti bordernya satu-satu ya. Border, atau kita bilang aja di sini text border. Nah, di sini kita ngikutin bordernya yang ini, dia itu weight-nya 1, stroke-nya ya, terus dia punya dia weight-nya 1, terus color-nya ya, berarti border weight itu 1 pixel, pixelnya nggak perlu di dalam React Native. Terus border color itu pagar ya. Oke, kita coba cek, kita belum masuk karena belum kita panggil. Ini kita kasih array karena dia punya dua style. Terus ini stylus dot border, terus di sini style sama dengan stylus dot border, text border maksudnya. Oke, ini harusnya sudah ada bordernya. Terus ini padding horizontal 12 pixel, 12 saja. Terus dia item center, line item center, salah, harusnya justify kah? Enggak, center juga. Kita kasih aja padding horizontal ya, padding vertikal 8. Terus height-nya kita coba hilangkan. Oke, di sini kita coba cek ke atas bawahnya itu ada berapa.
12. Oh, atas bawahnya 12. Atas bawahnya yang 12 berarti padding vertikalnya yang 12 gitu. Berarti kita bisa bilang padding 12. Nah, ini udah. Terus di sini kita kasih gap 14. Oke, terus di sini ada border radius. Border radius. Nah, ini hampir bulat ya. Di sini di Figma nggak muncul. Misalnya kalau segini, itu border radiusnya 16. Nah, ini kita tunjuk 16. Oke, ini nggak kelihatan ya harusnya. Kalau saya rubah ini jadi 3, ini harusnya kelihatan. Nih. Nah, ini udah kelihatan. Tapi kalau misalnya di saya, itu kelihatan. Meskipun cuma 1 pixel. Nah, karena di Figma-nya cuma 1 pixel, kita buat 1 pixel aja. Oke, ini udah sesuai. Terus di sini kita lupa itemsnya ya. Items.map. Item ini kurungnya kurang 1. Terus view yang ini kita copy. Kita coba paste dulu. Nah, ini ada 2 produk. Di sini produknya kita ganti jadi item.name. Terus jumlahnya itu kita ganti jadi item.quantity. Oke, di sini harusnya ada minus ya untuk jumlahnya. Jadi di sini kita content quantity, terus kita kasih koma. Sini min width itu kita kasih aja di sini, sesuaiin di sini. Widthnya itu 98, kita kasih aja 100. Terus ini content quantity, kita kasih dia array. Terus di sini stylus dot content quantity, koma. Nah, ini juga teks yang di atasnya untuk jumlah kita kasih juga. Nah, ini udah. Terus kita kasih dia text center ya. Berarti teks align-nya itu bisa kita pindahin di sini. Nah, ini udah lurus. Nah, buat oral lebih. Terus di paling bawah ada udah oke. Kita lihat ini kontainer. Kontainer itu kasih flag 1. Terus di bawah kontainer ini kita kasih button dari komponen. Harusnya ini gini doang. Terus kita punya label, udah oke. Kenapa ini di sini? Berarti harusnya di sini style dengan flag 1. Nah, ini baru muncul, tapi di sini kita sudah bikin kontainer. Ini kita pindahin ini jadi kontainer. Terus ini kita ganti jadi wrapper. Nah, wrapper ini baru kita tulis di sini. Nah, padding sama flag 1 kita pindahin. Padding 24 sama flag 1 kita pindahin ke sini. Nah, paddingnya ini kita hapus. Nah, di sini kita bilang padding button itu 24. Baru ini naik. Harusnya buttonnya juga punya padding kiri kanan ya. Ya, enggak full banget. Tapi ada baiknya. Wrapper ini kita masukin ke dalam wrapper. Terus ini kita bungkus lagi. Tapi ini naik. Nah, ini sudah bagus sebenarnya.
Terus kita pindah dompetnya di sini, kita hapus. Nah, pastiin udah benar atau view yang ini. Kita bungkus lagi satu view. Yang ini harusnya flag 1 ya. Ini sebenarnya bisa kita tulis di sini langsung flag 1. Tapi di sini S-line-nya nggak ngebolehin. Nih. S-line. Jadi kita buatin aja style yang di bawah. Styles main content. Nah, main konten ini di bawah title aja. Terus kita tulis aja flag 1. Nah, ini udah benar. Terus di sini, ini tulisannya kurang tepat ya. Ini tulisannya ini semi bold 6. Oke, kita copy aja ini. Terus kita tambahin di sini. Nah, udah. Yang udah benar, produk jumlah boy 2, kurang lebih 2. Kalau kita klik udah oke, kita akan ngirim data ini ke create product ya. Oke. Cons handle create product. Use callback snippet. Terus kita ambil itemsnya, kita celo items untuk sementara ya. Di sini kita on price handle create product. Nah, berarti kita tinggal manggil API-nya ya. API yang sudah kita bikin di sales API. Berarti di sini use create sales mutation. Kita pindah ke list API. Cons ini kita bawain create sales sama dengan sales API dot create sales mutation. Ini perlu kita impor. Use create sales mutation. Apa ini enggak ketemu ya? Kita cek sales API. Harusnya ini ada yang salah dari cara kita nge-import create API. Karena yang beda itu aja. Nah, use create sales mutation. Nah, create sales items. Nah, itemsnya ini ada kesalahan nih. Ini error. Items create sales. Oke, kita coba create. Kita coba cek database kita juga. Sales. Kita coba cek di sini. Kita pindahin ke kanan. Oke, ini kosong ya. Kita coba refresh. Nah, ini nggak ada isinya. Kalau kita klik, udah oke. Ini error. Harusnya sell item harus diisi. Tapi kalau kita nggak ada ini ya. Nah, sales item harus diisi. Sales item. Nah, berarti di sini harusnya sell item. Sales API body sales item. Create sales itemnya di sini ini ya. Nah, ini kita buatin interface dulu. Interface. Terus kita ambil ini. Create sales. Terus produk ID-nya string. Terus quantity-nya number. Terus di sini sell item
Setelah item pakai nggak pakai S. Ini begini, create sales. Oke, berarti di sini akan ada error karena di sini harusnya sales item to items cons sell item sama dengan, nah ini dia yang saya tunggu. Oke, kita coba send lagi. Udah oke. Nah, berhasil membuat penjualan. Kita coba press. Nah, ini udah ada usernya ini oke. Harusnya ini udah sukses. Kalau udah oke, kita kembali ke sini. Di sini berarti di sini kita kasih async. Terus di sini kita await. Terus ini kita unwrap. Nah, ketika udah sukses, kita kembali ke halaman dashboard. Cons navigation sama dengan use navigation. Nah, di sini route stack navigation props. Nah, navigation navigate atau kita langsung go back aja. Go back. Navigation perlu dipanggil di sini. Oke, kalau kita udah oke, nah dia langsung balik. Terus harusnya left boy coba cek. Oh ya, ini udah dikosongin, tapi untuk jaga-jaga kita dispatch di sini. Cons dispatch dengan use app dispatch. Terus di dispatch kita ke order. Nah, di sini kita punya clear order. Jadi sebelum kita balik, kita bersihin dulu. Clear ordernya belum kita import. Oke. Jadi di sini kita harus mastiin semua valuenya 0 ya. Oke, selanjutnya kita tinggal nge-get tadi sini. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton.